Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pemrograman web kita. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan proses tambah data. Kita buka dulu pelajaran kita yang kemarin, project kita yang kemarin, SAMPP-nya diaktifkan, Apache dan SQL-nya. Kemudian kita coba jalankan localhost CIAPP. Nah, ini tampilan kita kemarin. Kelas kita sudah punya kelas 12 RPL1, 12 RPL2, 12 TKJ. Nah, ini kita akan menambah datanya. Nah, tambah data ini kita akan proses. Kalau sekarang ini masih error karena belum kita buat halamannya. Kita lanjutin, kita buka Visual Studio Code kita untuk menulis kodenya. Nah, kemudian kita cek dulu yang di view, di kelas, kemudian index. Nah, ini kita buat di sini untuk tampilan link tambah datanya. Kita ke base URL, kelas, tambah. Nah, berarti nanti di dalam folder kelas ini ada file namanya tambah. Oke, nah sekarang kita buat dulu tambahnya di kelas, kemudian kita tambah file tambah.php. Oke, jadi ini akan kita proses untuk menambah data kelas. Jadi nanti misalkan kalau kalian ada data siswa, berarti juga buat di folder siswanya itu tambah indeks, nanti ada lagi edit namanya. Nah, nanti kita buat satu persatu di situ bagaimana caranya. Nah, sekarang di sini kita kasih kontainer terlebih dahulu. Oke, nah di dalam kontainer ini kita akan menggunakan yang namanya form. Kita pakai form, kita menggunakan bootstrap saja. Kita cari bootstrapnya, bootstrap, pastikan terkoneksi internet. Nah, ini kita masuk ke dokumentasinya. Selanjutnya kita cari di sini form. Oke, ini forms. Kita coba yang pilih yang ini aja, overview, yang modelnya seperti ini. Email address, password, ada submit. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastikan ke dalam sini, kita save. Nah, ini kita setting terlebih dahulu karena ini tidak semua dipakai. Nanti saya kecilkan dulu tampilannya. Nah, ini kemudian yang ini hasilnya kan nanti seperti ini nih. Nah, check me out nya kita akan hapus nih. Check me out berarti dari div pembuka sampai div penutup kita hapus untuk check me out nya. Blok dulu, kita delete. Kemudian password juga kita nggak butuh, kita delete juga. Nah, ini kita hanya butuh satu karena kini kita buka dulu database nya kita. Kita coba cek di tabel kelas kita apa yang perlu kita isi di tabel kelas kita. Bentar, kita coba cek dulu. Lagi buffering kayaknya, tunggu sebentar. Ini tampilan websitenya kita kemarin seperti ini. Kelasnya sudah nampil data, cuman tambah datanya belum mau. Nah, kita akan buat tambah datanya. Nah, jadi kalau sekarang nanti kita akan membuat tambah datanya ini itu melalui aplikasi, tidak lagi insert data di sini. Kita masuk ke database kita, sekolah DB. Nah, kemudian kelas, kita lihat tabel kelasnya. Ini data kita 12 RPL1, 12 RPL2, 12 TKJ sesuai dengan sini juga. Nah, kalau kemarin kan kita ngisinya dari sini nih, insert isi. Nah, kita lihat loh strukturnya. Nah, struktur ini ID kelas kan auto increment, berarti itu tidak perlu kita isi, dia isi otomatis. Nah, jadi kita hanya akan mengisi satu field ini, nama kelas nih, nama underscore kelas ini yang akan kita isi. Yang ID kelas dia isi otomatis. Berarti di sini kita hanya butuh satu form saja. Nih, email address ini kita ganti dengan nama kelas. Jadi kalau auto increment itu nggak perlu kita buat, jadi hanya ngisi otomatis nanti dia. Nah, ini for-nya kita buat nama saja. Kemudian for ini harus sesuai dengan yang di ID. Nah, ID dan for itu harus sesuai.
Oke, kemudian tipenya kita ganti jadi teks. Setelah itu area describe-nya kita hapus saja, kita ganti dengan name. Nah, ini nama variabel yang akan kita kirim, namanya sesuaikan saja dengan yang di tabel ini, nama fieldnya, nama kelas. Kemudian ini harus required. Nih, required. Nah, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Kita nanti akan gunakan flash data untuk errornya. Nah, ini kita buat dulu flash datanya, ini pakai small aja, small. Kemudian kelasnya di sini kita buat kelas from text. Kemudian text danger, pemberitahuan bahwa kalau ininya nanti salah. Nah, ini kita kasih pesan error, buka PHP sama dengan from error, buka kurung, tutup kurung, titik koma, kemudian tutup PHP nya. Kemudian di sini kita buat kelas. Oke. Nah, submit kita ganti namanya menjadi save. Nah, kemudian form ini kita kasih ID-nya, kita buat ID-nya yaitu adalah form, kemudian advance, kemudian validation. Kemudian di sininya method kita kasih gunakan model post, metodenya post. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian nanti kita akan eksekusi. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah di name ini, nama kelas ini. Nah, ini yang akan kita kirimkan nantinya. Nah, kemudian ini kita setting dulu karena nanti kita akan menggunakan session. Coba kita buka autoload. Nah, ini di line 61 ini database, kemudian ada session. Nah, ini kita atur dulu nih, kita gunakan session. Oke, sessionnya sudah. Kemudian config, coba kita cek lagi ada enggak. Oke, sudah oke. Config autoload kita close. Kemudian kita akan ke controller kelasnya. Nah, di controller kelasnya kita akan buat juga nanti fungsi tambahnya di sini. Nah, ini kan ada function index. Nah, ini saya buat komentar dulu, fungsi untuk menambah data. Oke, kita buat nih public function, kemudian tambah, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Oke, kemudian di sini, nah ini juga perlu ada sedikit saya tambahkan. Kita lihat di sini, kalau title di home ini, titlenya ini hello world, di kelas juga hello world. Nah, itu akan kita ganti dulu. Home, pada saat home kita ganti titelnya sesuai dengan home. Kalau kelas nanti kita berubah sendiri jadi kelas. Nah, itu caranya seperti ini. Di sini dolar data, kemudian kita buat di sini judul saja, judul. Nah, kemudian sama dengan SMKN2 ini home. Oke, kemudian kita kirimkan ke sini, ke header. Nah, nanti di template header ini kita akan panggil nih hello world ini, kita ganti dengan buka dolar judul titik koma. Oke, nah jadi dolar judul ini didapat dari kelas yang ini nih, dolar judul. Oke, kita kirimkan dia ke dalam sini, dolar data, save. Nah, karena ini jangan lupa nih titik koma dulu, kita save. Nah, karena ini judul ini akan kita kirimkan ke header, makanya kita masukkan juga dolar datanya ke header, karena di sini akan kita kirim ke sini nanti. Nah, jadi itu dulu. Kemudian yang di kelas juga
di home indeksnya juga kita tambah nih, di controller home ini juga kita tambah dolar data buka kurung tutup kurung siku judul. Nah, kemudian sama dengan SMKN2. Yang tadi salah berarti ini home. Nah, ini kita masukkan ke sini dolar data. Oke, berarti yang tadi kelasnya ini bukan home, ini kelas. Sekarang kita menuju ke kelas. Nah, ini kita tambah kelasnya. Oke, kita coba cek dulu eksekusi home nih, SMKN2 home. Pada saat kita klik kelas tuh berubah yang di atas SMKN2 kelas katanya. Oke, itu sudah. Nah, ini kita tambah di sekarang kita ke kelas yang indeks home-nya hapus, home kelasnya hapus, headernya juga sudah, cuma nambah ini doang yang di header, jadi dia nanti sesuai dengan yang dikirimkan. Nah, sekarang untuk tambah kita buat dulu nih dolar data judul lagi, karena nanti kita di sini buat judulnya berubah lagi, SMKN2 kemudian tambah data titik koma. Nah, kemudian selanjutnya dolar dis form validation, kemudian set close, kemudian buka kurung tutup kurung, ini nama underscore kelas, ini didapat dari sini juga nih name-nya, kemudian kita koma alias. Nah, sesuaikan dengan sini juga nama underscore kelas, n-nya saja yang diganti jadi huruf besar, kemudian ini harus required. Nah, oke, ini sudah kita buat, kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kemudian ini kita buat fungsinya jika $this form validation run, jika katanya form validasi ini berjalan dan benar dan apa tidak salah, false katanya, dan kalau salah maka, nah ini yang isi ini diambil dari sini, kita copy paste aja yang sini, kita Ctrl C, kemudian klik kanan pastekan ke dalam sini. Oke, ini kita save. Nah, sudah sampai ke sini, yang header kita data juga, ini juga masuk data, kemudian di dalam sini kita kasih else buka kurung tutup kurung kurawal $this, kita masuk ke kelas model, kita cek di kelas model, kemudian di kelas model nanti ada tambah data kelas, ada fungsi namanya tambah data kelas, kemudian $this lagi session. Nah, ini kita pakai session yang tadi, kemudian set flash data buka kurung tutup kurung flash, kemudian di sini kita buat komentarnya nanti ditambahkan, karena ini untuk nambah berarti ditambahkan titik koma, kemudian kita balikkan redirect, kemudian ke mana dianya, ke kelas titik koma, jangan lupa. Nah, ini sudah untuk ke kelas yang ada di controlsnya untuk tambah, kemudian modelsnya kita ubah juga. Nah, ini kita buat lagi untuk kelas modelnya, kita buat komentar dulu, tambah data kelas, tambah data aja. Nah, ini public function, kemudian tambah data kelas buka kurung tutup kurung. Nah, ini tulisan tambah data kelas ini sesuai dengan yang di sini. Kita punya kelas model, di dalam kelas model ada fungsi namanya tambah data kelas. Nah, ini fungsinya tambah data kelas, kemudian kita akan buat codingannya. Nah,
di sini dolar data sama dengan buka kurung tutup kurung siku nih. Nah ini seharusnya bisa ke samping, tapi nanti kalau datanya banyak harusnya ke bawah. Nah ini kita buat nama underscore kelas. Nah ini saya buat dulu kodenya, nanti kita jelaskan. Kemudian dolar this input post, kemudian nama underscore kelas, kemudian true. Nah kemudian koma di sini itu kita buat dianya ini titik koma, kemudian dolar this db insert kelas koma dolar data, jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah ini saya jelasin. Nah jadi di public function tambah data kelas ini kita punya data. Nah data ini, yang ini nama kelas ini sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan nama tabel fieldnya. Jadi nanti misalkan kalian punya tabel siswa, nih tabel siswa ini, nah ini mau kita isi, nah dibuatnya sesuai dengan fieldnya, nama, jurusan, alamat, kelas, NIS. Nah buatlah di sini. Misalkan nanti mau nambah data siswa, NIS sama dengan tanda panah dolar this nih input tuh post. Nah postnya ini, yang ini diambil dari yang di sini name ini. Nah misalkan di sini nanti kalian buat NIS juga, nah buat seperti itu true. Nah ini kemudian koma jangan lupa. Nah sampailah terakhir misalkan sampai ke kelas, tergantung berapa banyak field yang kalian punya di tabelnya masing-masing. Nah karena untuk kategori untuk kelas kita hanya cuman punya satu field, nah ini kita buatnya satu field saja. Nah ini sudah kita punya. Oke, ditambah data sudah punya juga. Nah kemudian kita coba untuk di sini, kita coba buat kelas, kita coba tes tambah data. Nah ini error katanya, error kelas indeks php. Dimanakah errornya? Kita akan coba dulu kelas php line 31. Oh ini kelas seharusnya ini diganti jadi tambah data. Nah ini kelas tambah, kita coba reload dulu tuh. Oke ini salah tadi, ini kelas kita harusnya untuk tambah kita arahkan dia ke file namanya tambah. Oke kita buat seperti itu, ini tambah data. Oke kita coba tes buat 12mm1 save. Nih sudah masuk 12mm1, sudah berhasil kita menambahkan data. Kan tetapi belum ada notifikasi nih, belum ada notifikasi berhasil tambah data katanya. Nah kita akan buat berhasil tambah datanya di indeksnya nanti. Untuk membuatnya kita akan buat setelah ini, yang penting nambah datanya berhasil dulu. Setelah itu silakan kalian coba untuk menambah datanya. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.